Pemirsa, sudah sebulan ini tim Mabes Polri melakukan operasi pemberantasan besar-besaran aksi illegal logging di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bukan cuma puluhan nahkoda dan cukong ditangkap, tapi juga Kepala Polres Ketapang dan beberapa perwira polisi di sana ikut dijadikan tersangka. Apakah kemudian Ketapang bersih dari pembalak liar yang selama ini mencuri triliunan rupiah uang negara tiap tahunnya? Berikut liputannya. Selama sebulan lebih, tim dari Markas Besar Polri terus diterjunkan untuk beroperasi mencari pembalak-pembalak liar di Ketapang, Kalimantan Barat. Hasilnya, belasan kapal pengangkut kayu diamankan. Ribuan kayu olahan yang bernilai ratusan miliar pun ikut disita. 6 pejabat Dinas Kehutanan Ketapang, Kepala Polres beserta 2 pejabat Polres Ketapang, belasan nakoda kapal dan 6 cukong atau pemilik somil dijadikan tersangka. Ketiga orang oknum polisi yang sudah dinyatakan tersangka, dia turut serta membantu illegal logging yang terjadi di Ketapang. Mempermudah sehingga bisa lolos illegal logging. Tercoreng namanya, aparat Polda Kalbar seketika merapatkan barisan. Kapolda Brigjen Zainal buru-buru menunjukkan kesikapan timnya dengan melansir hasil pemeriksaan atas tersangka Adi Murdiani. Dia adalah sebagai yang mengkoordinasikan kepada Polres, Kodim, Kamlah, KP3L, dan Dinas Kehutanan setempat sebelum kapal meninggalkan Ketapang. Tak hanya itu, Polda Kalbar pun menerjunkan timnya untuk melakukan operasi illegal logging. Dan di awal pekan lalu, tim itu mendapati tempat penampungan dan penggergajian kayu ilegal di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang. Di sana, tim Polda Kalbar mendapati sekitar 13.000 batang kayu yang terhampar di koridor jalan, tersembunyi di balik pepohonan dan di atas kapal-kapal pengangkut kayu. Sayangnya, gerak cepat Brigjen Zainal tampaknya tak lekas mengobati sakit hati petinggi di Mabes Polri Jakarta. Saya kira di sini pimpinan Polri menganggap Kapolda Kalimantan Barat tidak aware, tidak peduli terhadap wilayahnya. Sebagai Kapolda harus bertanggung jawab, illegal logging bisa terjadi di Ketapang. Kedatangan tim Mabes, tim khusus dari Mabes itu, dia tidak bekerja sendiri, dia minta bantuan tim penyidik saya dari Polda ini. Apa itu tidak merupakan bentuk kerjasama? Kok dikatakan tidak peduli? Brigjen Zainal kemudian lengser dari jabatannya sebagai Kapolda Kalbar. Tapi tentunya, cerita tentang upaya Mabes Polri untuk memberantas illegal logging belumlah usai. Yang ditangkap nampaknya hanya pelaku-pelaku yang kecil. Yang besar-besar seperti Pak Aso, Aun, Isyad Ishak, kemudian si Iin Sulinar, masih belum tuntas, Pak. Banyaknya nama-nama cukong kayu ilegal yang beredar di Ketapang ini membuktikan betapa maraknya pembalakan liar hutan di Ketapang. Sistem yang mereka buat pun baik adanya, sehingga cukong-cukong besar kayu ilegal itu sampai sekarang belum tersentuh hukum. Dan pemirsa, berikut liputannya. Inilah Sungai Pawan yang melintasi kota Ketapang itu. Tampak senyap dan sepi lalu lintas kapal. Hanya terlihat 1-2 kapal penumpang atau pengangkut barang komoditas yang melintas. Bayangan sungai yang biasanya syarat dengan aktivitas pengangkutan kayu sekejap hilang sudah. Hingga ke muara sungai, tibalah di pelabuhan Ketapang yang ternyata juga tak menunjukkan keramaian berarti. Padahal di pelabuhan ini aktivitas bongkar muat kayu menjadi hal yang biasa. Tapi kini tak ada sama sekali. Dalam penelusuran selanjutnya, tim delik pun mendapati kondisi sisi sungai yang tampak gersang akan aktivitas. Bahkan tak sedikit pun tergambar gegap gempita industri kayu yang selama ini membuat Pawan menjadi urat nadi pengangkutan dan bongkar muat kayu. Sawmill atau tempat penggergajian kayu memang masih berserakan di Pawan.
Tapi penghuninya sudah pergi entah kemana. Sawmill milik tersangka Freddy di kawasan Negeri Baru ini misalnya, tak ada lagi kebisingan gergaji dan ramainya lalu lalang kayu yang datang dan pergi. Kini tinggallah tumpukan kayu-kayu tak bertuan yang menjadi sitaan aparat keamanan. Suasana serupa juga akan kita temui ketika beranjak ke kawasan Tembiluk. Sawmill di sini pun sepi dari aktivitas pengolahan dan bongkar muat kayu. Kini yang ada hanyalah deretan kapal dan tumpukan kayu hasil operasi tim Mabes Polri lalu. Walau demikian, penelusuran ini menggambarkan betapa Sungai Pawan memang menjadi ladang empuk bagi para cukong untuk menjalankan bisnis ilegal kayu. Pemain yang besar di Ketapang cuma dua, yaitu Asong dan Ano. Tapi jaringan di bawahnya luar biasa. Kelompok Ketapang ini dikoordinir oleh beberapa orang. Salah satunya itu adalah Pak Wijaya. Kelompok dari Pak Wijaya ini adalah Pak Isyad Fuad. Kemudian si Jus yang di luar Sungai Pawan itu salah satunya itu adalah Toke dari Surabaya yang namanya Yohanes. Grupnya Adi Murdiani, mereka punya kelompok sendiri yaitu dengan si Chandra yang di Surabaya bergabung dengan kelompok oknum Polri yaitu Kasat Sersernya Pak Kadapi Martaung. Si Aun itu adalah seorang pemain besar yang di belakangnya itu si Toke dari Pontianak dan dia punya link juga dengan pengusaha dari Malaysia yaitu Pak Asong. Waktu itu saya melihat pelaku illegal logging sekarang, Aun, saudara Aun itu baru keluar dari kantornya Pak Kapolres. Aun yang waktu itu menurut berita adalah target operasi, namun dia kok bisa muncul di kantor Kapolres itu sekitar pertengahan Juli tahun 2007. Biasanya pengusaha di Ketapang ini memberi modal kepada pengusaha kecil yang ada di kampung, di sekitar hutan.